Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-9 bulan suci Ramadan. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, hari ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita laksanakan ini, supaya ada berkah pada kehidupan kita, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari-hari yang akan datang. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti ajarannya. Kita bermohon mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat, karena kita tergolong umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dari program yang dilakukan oleh STIMIK Amika Sopeng untuk berbincang-bincang tentang soal agama, mengisi penantian pelaksanaan saat-saat berbuka puasa, kita manfaatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya, sharing informasi kepada kita semuanya. Adapun judul yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah hubungan antara sholat dan puasa. Kenapa ini kita angkat sebagai judul pembahasan? Karena kita melihat bahwa jumlah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lebih banyak ketimbang orang yang melaksanakan sholat. Kita melihat itu bahwa puasa yang dilakukan kalau masuk bulan suci Ramadan ini, semua kita bergembira menyambut tentang itu, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan tentunya kita semua melaksanakan ibadah puasa, mulai dari anak-anak kecil usia SD sampai kepada orang tua, semuanya bersemangat untuk melakukan ibadah puasa. Begitu semangatnya kita melihat bahwa ibadah puasa ini memang mudah untuk dilaksanakan. Di sisi lain kita melihat bahwa orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan baik itu masih banyak di kalangan umat Islam yang mengaku mereka sebagai umat Islam, tetapi masih belum dilaksanakan secara rutin yang namanya sholat itu. Padahal antara sholat dan puasa keduanya adalah rukun Islam. Artinya rukun Islam itu artinya sebagai orang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam harus menjalankan, karena sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, sementara puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Ternyata survei membuktikan bahwa
Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Lebih banyak orang yang berpuasa ketimbang dengan orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan rutin. Ternyata dilihat bahwa ternyata puasa itu memang hanya dua rukunnya, yaitu niat dan menahan. Dan bisa dilakukan meskipun kita di mana saja tempatnya kita bisa lakukan, meskipun kita tertidur, bisa juga kita laksanakan yang mana namanya ibadah puasa. Berbeda dengan sholat itu ada 13 rukunnya. Sehingga yang merupakan kajian kita pada kali ini, apa hubungannya antara sholat dengan puasa? Kemarin pada saat pembahasan seperti ini ada orang yang bertanya, bagaimana sebenarnya puasanya orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Maka jawabannya adalah orang yang melakukan puasa itu maka diterima sah puasanya dan diterima amalan puasanya. Tetapi kalau dia tidak sholat tetap dia berdosa karena tidak melaksanakan yang namanya sholat itu yang merupakan rukun Islam juga. Kalau kita mengkaji hubungan antara sholat dengan puasa. Sholat itu mengandung perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan di dalamnya, di dalam sholat itu sendiri. Ya, saya maksudkan perintah-perintah bahwa salat itu mengandung perintah. Kita melihat bahwa di dalam salat itu kita diperintahkan untuk ruku, diperintahkan untuk i'tidal, sujud, ruku, dan sebagainya. Diperintahkan untuk membaca bacaan-bacaan salat, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada memberikan salam. Itu kandungannya adalah perintah. Jadi, ini memiliki makna bahwa orang yang melakukan sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah orang yang tahu tentang perintah Allah. Mudah untuk diperintah, mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kandungan sholat itu adalah mengandung perintah-perintah kepada kita. Sementara puasa, kandungannya adalah larangan-larangan. Ya. Kita melihat dalam puasa itu, kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang berdekatan suami istri dalam tanda kutip. Pada siang hari dilarang untuk berkata-kata yang kotor yang bisa mengurangi pahala puasa kita, dilarang kita berdusta dan sebagainya. Semuanya itu kandungannya adalah larangan. Meskipun makanan itu adalah makanan yang halal buat kita. Meskipun minuman itu adalah minuman halal, kita sendirian membeli, kita milik kita sendiri, tetapi pada saat kita berpuasa dilarang untuk diminum. Ini memiliki makna bahwa puasa itu mengandung larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Ya. Sedangkan lagi makanan yang jelas halal buat kita dilarang untuk dimakan pada saat kita berpuasa, apatah lagi yang namanya makanan yang sudah dilarang oleh agama kita. Begitu juga minuman. Sudah jelas halalnya untuk kita konsumsi, tetapi pada saat kita berpuasa dilarang untuk diminum itu. Apatah lagi yang namanya minuman yang sudah dilarang oleh agama kita. Larangan-larangan Allah. Nah, maka harus dijauhi seperti itu. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang mengetahui tentang larangan-larangan Allah dan kemudian dia menjauhinya. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hubungannya dengan pembahasan tadi tentang sholat dan puasa. Kalau seseorang itu sudah mengetahui perintah Allah kemudian dia menjalankan, dan orang dia mengetahui bahwa ini adalah larangan-larangan Allah baru dia menjauhinya, berarti itulah orang yang bertakwa. Karena memang tujuan puasa itu adalah membentuk orang menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sama dengan ayat yang saya bacakan tadi ini, memerintahkan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya bukan takwa yang hanya sekedar, tetapi yang sebenar-benarnya takwa. Nah, kategori takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah pengaruhnya tadi antara sholat dengan puasa. Makna dari kata-kata takwa itu sendiri, itu dalam bahasa Bugis itu dikatakan makalitutuh. Jadi takwa itu kita artikan dalam bahasa Bugis itu makalitutuh. Takut, metau pengelola ta'ala. Ya. Berarti orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Nakalitutuh alena. Dia menjaga dirinya takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak berpuasa berarti engkai masoleh-soleh alena. Orang yang tidak sholat nasoleh-soleh alena. Karena kebalikan dari kata makal itu adalah masalah sholat. Artinya dia membiarkan dirinya sebenarnya mendapatkan azab. Dia membiarkan dirinya nanti akan mendapatkan siksaan di akhirat. Dia tidak menjaga dirinya, dia nakal itu alena. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang akan nanti mendapatkan keselamatan baik dalam kehidupannya di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak insya Allah. Kalau kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa itu, Imam Nawawi pernah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa itu berdasarkan dari huruf yang ada pada kata takwa itu sendiri. Yang pertama huruf dari kata takwa itu adalah tah, yang merupakan kepanjangannya adalah tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Mappakatuna aleh. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perasaan rendah hati kepada sesama manusia. Dia tidak memiliki sifat sombong dan tidak memiliki sifat angkuh dalam kehidupannya, dalam dirinya. Karena itu pengaruhnya dari sholat misalnya. Kita melihat contoh yang namanya orang tawadu itu, yang rendah hati. Pada saat kita sholat, anggota badan kita yang paling terhormat itu adalah kepala. Tetapi pada saat kita diperintahkan untuk sholat, maka kepala yang terhormat itu akan turun sejajar dengan kaki kita. Pada saat kita melakukan sholat itu, kita bersujud di hadapan Allah. Kalau kita mau sholat dengan khusyuk, itu kita membayangkan pada waktu kita sholat, waktu sujud itu, kita berada di depan Allah, baru kita bersujud di hadapannya. Seperti layaknya kalau kita menghormati seseorang dalam hidup ini, biasa kita bersujud. Menghormati orang tua misalnya, kita bersujud di hadapannya. Pada saat kita sholat, begitu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepala yang terhormat ini turun sejajar dengan kaki kita. Itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang memiliki rasa tawadu atau rendah hati. Kebalikan dari tawadu ini adalah orang sombong.
Biasanya orang sombong itu karena merasa dirinya lebih banyak hartanya, lebih banyak kekayaannya, lebih banyak, lebih tinggi pangkatnya, lebih banyak ilmunya dia rasa, atau merasa diri lebih cantik, lebih ganteng, akhirnya dia ada sifat sombong yang muncul pada dirinya. Nah, ini sifat-sifat yang seperti ini yang harus disingkirkan kepada diri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rasa tawadu itu. Nah, apa sebenarnya yang kita sombongkan dalam hidup ini? Harta. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kita akan tinggalkan rumah yang mewah, kendaraan yang serba lengkap, sawah yang luas, mungkin yang kita banggakan, tetapi pada saat kita kembali menghadap kepada Allah, ajal sudah sampai. Adakah yang saya sebutkan tadi yang ikut menyertai kita masuk dalam kubur? Tidak ada. Maka tidak patut seseorang itu sombong karena hartanya. Pangkat dan jabatan apalagi? Pangkat dan jabatan itu ada masanya. Ada yang masanya hanya 5 tahun, ada sampai pada pensiun. Tidak perlu kita sombongkan karena suatu saat akan hilang dari kita. Dan itu juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan dan kegantengan, apalagi? Terkadang ada orang merasa dirinya lebih cantik dibandingkan yang lain sehingga sombong. Tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang berfaras Quran ini seperti ini. Maka itu semuanya harus kita singkirkan. Karena setelah kita masuk di liang lahat, muka yang pernah kita bangga-banggakan karena kegantengan, kehebatan kita, kecantikan kita, ternyata setelah masuk dalam kubur itu hanyalah makanan-makanan cacing yang ada dalam kubur, yang pernah kita banggakan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, orang yang bertakwa itu memiliki rasa tawadu, rendah hati. Yang kedua, memiliki sifat qanaah. Huruf kedua dari kata takwa itu adalah qaf, artinya qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup, meraja syukur poleri papedale engkeri weringiri Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari harta, meskipun hanya sedikit, tetapi kalau kita syukuri, itu lebih baik ketimbang banyak tetapi hanya membawa malapetaka terhadap diri. Qanaah itu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Tidak suka mengeluh, tidak suka uh, seakan-akan menyesali Allah Subhanahu wa taala karena dia kehidupannya misalnya miskin. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa itu adalah memiliki sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Nah, qanaah ini bisa muncul apabila kita ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kamu akan bersyukur terhadap nikmat Allah itu, maka kalau kamu memandang tentang urusan dunia, pandanglah orang yang ada di bawahmu. Tetapi kalau urusan akhirat, pandanglah orang yang ada di atas. Maksudnya apa? Artinya kalau kita mau selalu bersyukur, maka sekali-kali kita berjalan di kolong-kolong jembatan melihat orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya makanan, yang mungkin ada yang makan hari ini, esok tidak ada, pada hari siang hari mungkin ada yang bisa dimakan, tetapi malam hari tidak ada. Sehingga muncullah rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita membandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan yang diberikan kepada orang lain. Jangan kita memandang orang yang lebih banyak hartanya dibandingkan dengan kita karena tidak akan muncul rasa syukur. Tetapi kalau kita memandang orang-orang yang masih yang ada di bawah kita, maka itu akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam urusan akhirat
Kita memandang orang yang ada di atas kita. Kalau dia bisa melakukan salat tarawih dengan sempurna, kenapa kita tidak? Sehingga muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa bersedekah, kenapa kita tidak? Nah, kita sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga adalah memiliki sifat wara. Wara itu artinya berhati-hati. Manini dalam istilah bahasa Bugisnya. Orang yang memiliki sifat wara itu artinya kalau ada satu barang yang tidak jelas apakah ini halal dan atau haram, maka dia tidak mau ambil. Karena dia merasa bahwa tidak jelas halal dan haramnya. Orang yang memiliki sifat wara ini adalah kalau ada seperti itu yang dia hadapi, maka dia tidak ambil itu, sesuatu yang tidak jelas. Halal dan haramnya. Ada satu kisah yang pernah terjadi. Ada seorang yang menjual tanah perkebunan. Waktu menjual tanah, orang ini, dia menjual kepada, anggaplah tadi itu adalah si A, kemudian dia menjual tanahnya kepada si B. Pada waktu transaksi selesai, pada saat dia mengatakan, si A mengatakan bahwa saya menjual tanah saya kepada Anda dengan harga sekian, dan segala yang ada di dalamnya itu adalah sudah menjadi hak milik kamu kepada si B. Si B juga sudah menerima itu, membayar kebun tersebut, tanah tersebut, kemudian diambil tanah itu sebagai miliknya. Suatu ketika si B ini mengelola tanah itu. Sudah mengelola, artinya sudah dibajak, kemudian ditanami tanaman-tanaman. Tetapi suatu ketika di tengah kebun tersebut ternyata dia menggali dan ada emas yang ditemukan di dalam tanah tersebut. Sehingga si B ini berpikir, wah, waktu saya membeli tanah ini, yang saya beli hanyalah tanahnya. Tanahnya saja yang saya beli. Saya tidak membeli ini emas. Berarti emas ini bukan milik saya. Miliknya si penjual tadi, si A. Sehingga orang ini membawa emas tersebut yang diambil, yang digali dari kebunnya itu, dibawakan kepada si A yang menjual tanah tersebut. Setelah sampai di rumahnya si A tadi, memberikan ini, mengatakan bahwa ini ada emas yang saya temukan di tanah yang kamu jual kepada saya, dan saya merasa bahwa ini bukan milik saya, karena yang saya beli adalah tanahnya, saya tidak membeli emasnya. Setelah sampai di si A, apa katanya si A? Si A mengatakan, itu adalah milikmu. Karena sewaktu saya menjual, saya katakan bahwa saya menjual tanah ini bersama dengan isinya, itu adalah hak penuh kepada pembeli. Sehingga orang ini bertengkar keduanya karena masing-masing tidak ada yang mau mengambil. Begitulah contohnya orang yang wara, artinya manini. Dia berhati-hati. Orang ini lama bertengkar karena masing-masing tidak ada yang mau mengambil. Si A mengatakan itu saya sudah jual sepenuhnya kepada Anda. Si B juga mengatakan itu bukan hak saya karena yang saya beli hanya tanahnya, bukan emas. Tidak ada pembicaraan tentang emas. Sehingga lama bertengkar orang ini, datanglah seseorang, Pak Kiai, kepada orang tersebut, kemudian disampaikanlah permasalahannya kedua orang ini. Kesimpulannya bahwa setelah didengar alasannya dari kedua ini, Pak Kiai mengatakan bahwa ternyata kedua orang ini adalah orang yang memiliki sifat takwa yang luar biasa. Yang memiliki sifat wara yang luar biasa. Kehati-hatiannya sangat luar biasa. Sehingga jalan keluarnya mengatakan,
Pak Kiai menanyakan kepada si A, apakah kamu punya anak laki-laki yang masih bujang? Katanya si A, iya saya punya anak laki-laki yang masih bujang dan sudah remaja. Baru ditanya si B, apakah kamu juga punya anak anak perempuan? Katanya, iya saya juga punya anak perempuan yang sudah gadis sekarang ini. Maka Pak Kiai mengatakan, kalau begitu kawinkan antara anakmu si A yang laki-laki itu dengan anaknya si B ini yang wanita, dan yang maharnya itu adalah emas yang ada di dalam tanah itu yang kamu bawa sekarang ini. Sehingga kedua orang ini sepakat untuk menikahkan anaknya antara si A dan si B, anaknya si A dan anaknya si B, sehingga perkawinan berlangsung. Akhirnya kedua orang ini tadi melahirkan anak. Ternyata anak yang mereka lahirkan itu adalah anak yang menjadi penghafal Al-Quran, menjadi imam besar dalam satu tempat. Karena apa? Sumbernya dari sesuatu yang murni, bersih dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Bersumber dari yang halal antara keduanya, sehingga dia melahirkan anak-anak yang soleh-soleha. Di sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa ternyata orang yang memiliki sifat wara itu hati-hati sekali dalam terutama makanan yang mereka konsumsi, karena itu akan membentuk diri seseorang menjadi sel sperma pada diri kita yang akan melahirkan keturunan. Kalau sumbernya bagus, maka juga hasilnya tentunya akan lebih bagus lagi. Sebagai contoh dari kisah yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah memiliki sifat yakin. Yakin artinya percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa segala perintah Allah itu pasti membawa manfaat kepada diri seseorang, dan meyakini juga bahwa segala larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada mudaratnya kepada diri kita. Itulah sebabnya sehingga di dalam ajaran agama kita ada namanya perintah, ada juga namanya larangan. Karena Allah tahu persis bahwa ini yang baik terhadap umatku, terhadap manusia, sehingga itu ada perintahnya. Karena orang yang melaksanakan perintah itu bermanfaat pada dirinya, maka gune lena tahu pego ini. Dan begitu juga ada larangan Allah, karena Allah tahu persis bahwa kalau kamu lakukan ini, pasti mudaratnya akan kembali pada dirimu. Akibatnya akan kembali pada dirimu. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam hidup ini bisa kita membuktikan secara nyata bahwa perintah-perintah Allah apabila kita laksanakan itu akan membawa manfaat pada diri kita. Saya mengambil contoh, misalnya puasa yang kita laksanakan sekarang ini. Itu merupakan perintah Allah. Apa manfaatnya pada diri kita? Sehingga Allah memerintahkan kepada kita berpuasa. Banyak sekali. Di sisi lain, salah satu diantaranya adalah dari aspek kesehatan. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyakit itu yang bisa disembuhkan dengan cara berpuasa. Termasuk misalnya menumpuknya lemak yang ada pada diri kita sehingga pembuluh darah itu semakin kecil, akhirnya tidak ada lagi saluran darah untuk beredar di tubuh kita, disebabkan karena adanya lemak yang menumpuk. Ternyata bisa dilunturkan itu dengan cara berpuasa. Nah, kita merasakan sekarang kalau kita berpuasa itu badan yang tadinya berat ini, perut yang begitu besar, bisa mengecil karena pengaruh puasa yang kita lakukan. Dan ada banyak sekali penyakit-penyakit yang biasa bisa diobati dengan cara berpuasa. Pantas kalau Nabi kita mengatakan summu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Itu salah satu contoh. Dan kita merasakan betapa nikmatnya pada saat kita berbuka puasa. Karena memang kata Nabi, dua kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa,
Itu pada saat mereka berbuka dan pada saat nanti di akhirat. Begitu juga larangan Allah. Apabila kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akibatnya itu mudaratnya akan kembali kepada kita. Saya ambil contoh judi misalnya. Sepanjang yang saya ketahui, belum ada orang yang menjadi kaya raya karena menjudi. Yang banyak kita jumpai adalah bahwa orang yang melakukan judi itu bahkan bangkrut dalam kehidupannya. Dia tidak hanya menjual rumahnya, tetapi menjual juga tanah yang ditempati. Kemudian usahanya bangkrut. Bahkan ada yang suami istri bercerai gara-gara judi online. Dan sekarang ini judi sudah online, hanya berada di rumah, duduk-duduk, tetapi kalau dia melakukan judi seperti itu, uangnya bisa melayang jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah dalam waktu sekejap dan tidak meninggalkan tempat duduk. Tidak ada orang yang di dekatnya karena hanya melalui judi online. Itulah sebabnya sehingga setelah ketahuan kepada istrinya dan keluarganya, maka itulah yang menyebabkan berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu main judi. Itulah sebabnya sehingga agama kita melarang untuk dilakukan. Dan semuanya, semua larangan Allah itu pasti membawa mudarat kepada orang yang melakukannya. Sebagai kesimpulan, bahwa marilah kita bersama melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan melaksanakan juga sholat dengan baik, supaya bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar kita bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.